Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Chatis Channel. Kali ini saya akan kembali masih seputar terkait PPDB SMA SMK Jawa Tengah tahun 2022. Saya akan sampaikan update terbaru di sini terkait dengan proses pendaftaran PPDB untuk tingkat atau jenjang SMA SMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Ya, banyak permasalahan terutama terkait dengan umur kakak ya. Umur kakak yang memang di Juknis adalah mengharuskan kurang minimal umur kakak adalah 1 tahun. Jadi ini tentunya untuk pendaftaran yang jalur zonasi. Jadi ketika umur kakak kurang dari 1 tahun maka dia tidak bisa mendaftar jalur zonasi. Terus bagaimana untuk yang kasus apabila terjadi pembaruan kakak, baik itu mungkin ada anak baru lahir, kemudian mungkin ada keluarga yang meninggal dunia atau mungkin pisah dari kakak, terus bagaimana perlakuannya, karena ini banyak menjadi masalah, banyak menjadi problem khususnya di SMA atau SMK yang menerima CPD dengan kasus seperti itu. Jadi kakaknya mengalami pembaruan, bukan berarti dia pindah kakak baru, tetapi hanya tanggal kakaknya yang berubah karena terjadinya pembaruan, dan ini di sistem ditolak, dan dia tentu tidak bisa mendaftar jalur zonasi jika dia menggunakan tanggal kakak yang kurang dari 1 tahun. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan yang sudah berkoordinasi dengan Disduk Capil, maka ada beberapa perlakuan khusus untuk yang tanggalnya kakak adalah kurang dari 1 tahun. Yang pertama adalah apabila memang tanggal kakak kurang dari 1 tahun dan itu memang benar telah terjadi mutasi atau baru saja pindah ke alamat tersebut sehingga kakak tersebut kurang dari 1 tahun, maka tidak masalah jika menggunakan tanggal kakak tersebut, dan konsekuensinya adalah CPD tersebut tidak bisa mendaftar jalur zonasi. Dia masih bisa mendaftar di jalur prestasi atau afirmasi gitu ya. Jadi kalau misalnya tanggal kakaknya kurang dari 1 tahun dan memang ternyata secara real memang umur kakaknya di alamat tersebut adalah kurang dari 1 tahun. Lalu bagaimana dengan kakak yang umurnya kurang dari 1 tahun tetapi karena ada pembaruan data, misalnya ada kelahiran, ada kematian atau lain sebagainya, sehingga tanggal kakak menurut update terakhir adalah tanggal kakak yang umurnya kurang dari 1 tahun. Lalu bagaimana perlakuannya? Jadi berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Disduk Capil Provinsi Jawa Tengah, akan ada perlakuan khusus. Jadi untuk kakak yang kasusnya seperti itu nanti akan ada verifikasi oleh di dinas atau oleh Disduk Capil, verifikasi terkait kakak tersebut apakah memang terjadi mutasi, perpindahan alamat, atau hanya terjadi pembaruan data karena kelahiran, kematian, atau sebab lain. Ketika itu sudah diverifikasi atau verify oleh Disduk Capil, maka nanti akan ada informasi atau bukti screenshot dari Disduk Capil yang melampirkan atau membuktikan bahwa tidak terjadi perpindahan alamat pada kakak tersebut, tidak terjadi mutasi pada kakak tersebut. Jadi itu nanti yang akan menjadi dasar bagi sekolah-sekolah untuk menetapkan bahwa tanggal kakak CPD tersebut memang lebih dari 1 tahun, atau misalnya sudah tinggal di alamat tersebut lebih dari 1 tahun. Oke, jadi intinya apabila ada kakak yang tanggal cetaknya kurang dari 1 tahun, tapi ternyata dia sudah domisili di situ lama lebih dari 1 tahun, maka nanti dari Disduk Capil lah yang akan melakukan verifikasi validasi terkait
kakak tersebut, apakah memang terbukti dia sudah lebih dari 1 tahun tinggal di alamat tersebut, atau memang dia memang benar-benar baru atau kurang dari 1 tahun tinggal di alamat tersebut. Jadi Disdukcapil yang akan melakukan verifikasi dan validasi terkait data khususnya tanggal kakak tersebut. Jadi memang harus wajib diperhatikan bagi CPD ya. Kalau misalnya dia mempunyai kakak yang kurang dari 1 tahun, ketika dia melakukan verifikasi berkas ke sekolah, pastikan bahwa dia sudah verified oleh Disdukcapil. Kalau belum verbal kemudian tetap dilanjutkan, kemungkinan nanti ada resiko atau konsekuensi dia tidak akan bisa mendaftar di jalur zonasi ya. Itu terkait update terbaru dari PPDB SMA SMK Jateng tahun 2022. Jadi pastikan bagi kalian CPD yang mempunyai tanggal KK kurang dari 1 tahun tetapi kalian sudah berdomisili atau memang sesungguhnya sudah berada di alamat tersebut lebih dari 1 tahun, ketika melakukan verifikasi berkas di sekolah, maka pastikan bahwa tanggal KK tersebut sudah diverval oleh Disdukcapil. Bisa ditanyakan ke pihak operator sekolah apakah sudah diverval atau belum. Kalau sudah diverval, maka dipastikan tanggal KK direvisi menjadi lebih dari 1 tahun, sehingga nanti tetap bisa digunakan untuk mendaftar di jalur zonasi. Itu saja terkait dengan update terbaru dari PPDB SMA SMK Jateng tahun 2022, khususnya terkait dengan tanggal KK yang menjadi polemik atau menjadi masalah di kalangan para CPD pada PPDB SMA SMK Jateng tahun 2022 ini. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, karena informasi-informasi terbaru terkait dengan PPDB Jateng 2022 akan saya update terus di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.